Ada beberapa jalur yang akan ditempuh oleh nasabah yang sedang galbay ketika pinjol tersebut mengajukan ke pengadilan. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian dan terhadap juga yang namanya skor-skor nasabah ini, karena ini penting banget buat kalian agar kalian itu paham ketika udah terlilit pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yaitu urutan proses hukum nasabah yang galbay pinjol. Karena banyak banget teman-teman semuanya itu yang selalu ada aja, entah satu entah dua, setiap minggunya itu ada terhadap yang namanya hukum pinjol seperti apa, prosesnya seperti apa, terus kemudian masalah slik OJK, masalah skor dan yang lain sebagainya itu ada aja. Makanya di sini saya mau jawab dan mungkin videonya agak sedikit lumayan panjang ya teman-teman semuanya. Oke, jadi masalah urutan proses hukum dulu terhadap nasabah galbay pinjol. Kalian harus tahu bahwa proses hukum yang ada di dunia pinjaman itu nggak ada yang namanya pidana, adanya juga perdata. Itu catat satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan mengajukan ke perdata, nanti prosesnya seperti apa, Bang? Prosesnya adalah, ini ribet sebenarnya. Jadi pinjol tersebut mengajukan dulu ke pengadilan, dipanggil nasabahnya, lalu diperiksa antara si nasabah tersebut dan juga pihak pinjolnya. Terus kemudian kalau memang benar nantinya di pengadilan itu nasabah punya hutang, nanti nasabah tersebut akan dimintai kesepakatan kemampuan bayarnya berapa. Sesimpel itu sebenarnya. Tetapi bakal banyak banget pinjol yang tidak akan bisa mengajukan ke pengadilan. Kenapa? Karena nanti akan ada proses teman-teman semuanya didetailkan. Benar nggak nih? Ditelusuri dulu nasabah ini punya pinjaman nggak di aplikasi ini? Oh iya, terkonfirmasi bahwasannya nasabah ini punya pinjaman. Kata hakim misalkan, gitulah gampangnya. Terus pinjol ini juga bakal didetailkan, apakah diproses juga, bakal ditindak juga. Apakah benar ini tuh pinjol OJK atau bukan? Oh ternyata pinjol OJK, tapi banyak sekali melanggar kayak mungkin di si pinjolnya, nanti bisa aja nasabah itu protes gitu kan. Tapi dia itu walaupun pinjol legal, penagihannya sudah sangat barbar atau penagihannya sangat menakutkan dan itu sudah melanggar hukum. Itu nanti pinjolnya bukan malah bisa minta duit ke nasabah, tapi malah bisa aja pinjolnya yang ditutup. Makanya sampai detik ini nggak ada pinjol yang memproses jalur meja hijau atau ke pengadilan, itu tidak ada teman-teman semuanya. Itu dua ya. Nah, clear sampai situ. Jadi intinya kalau ke proses hukum itu tidak ada sama sekali teman-teman semuanya. Kalau masalah pinjolan ini ke meja hijau itu tidak ada. Tapi kalau perbankan mungkin ada ya. Tapi sekali lagi ini hanya perdata, tidak masuk ke pidana. Tuh. Lalu kemudian masalah slik OJK. Nah, atau pusdafil atau by checking ya. Dulu mungkin lebih dikenal by checking, sekarang itu slik OJK. Kalian harus tahu ya bahwa tidak pinjol itu sekarang itu bukan lagi masuk ke slik OJK, tapi masuknya ke pusdafil. Apa itu pusdafil? Pusat Data Fintech Lending. Jadi sekarang itu, jadi kalau kalian ngecek ya, kalian galbay nih di pinjol, terus kemudian kalian ngecek di slik OJK, 100% nama kalian nggak bakalan ada. Tapi masuknya ke pusdafil teman-teman semuanya, Pusat Data Fintech Lending. Nah, slik OJK ini gimana Bang? Slik OJK ini hanya mendata untuk nasabah bank yang punya pinjaman ataupun kredit-kredit seperti itu. Itu bakal nanti masuknya ke slik OJK. Tapi kalau masalah fintech ataupun pinjol, fintech lending gitu ya, itu masuknya ke pusdafil teman-teman semuanya. Jadi beda pendataannya itu beda, tapi fungsinya sama aja seperti itu. Nah, terus kemudian masalah skor ya, skor kredit. Jadi skor kredit itu ada 5 teman-teman semuanya. Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Skor 1 itu adalah nasabah bagus, nasabah yang selalu lancar membayarkan utangnya ataupun cicilannya. Itu masuk 1. Lalu kemudian nasabah yang sering telat bayar kayak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sampai 1 bulanan, itu nasabah skor 2. Nasabah skor 3 itu telat 1 bulan lebih teman-teman semuanya. Terus kemudian nasabah skor 4 nih 3 bulan sampai ke 6 bulan teman-teman semuanya. Skor 4. Kalau skor 5 adalah nasabah yang sudah telat bayarnya lebih dari 6 bulan atau 180 hari. Itu skor-skornya. Nah, semakin kecil skornya itu semakin bagus. Kayak skor 1 kan kecil, itu bagus. Skor 5 itu jelek dan ini biasanya banyak diterima oleh para nasabah-nasabah yang udah galbay lebih dari 6 bulan, itu skornya 5. Terus apakah nanti bisa dihapus Bang atau bisa hilang slik OJK ini atau pusdafil ini? Jawabannya tidak bisa hilang. Skor bagus ya tidak hilang, skor jelek juga tidak bisa hilang juga. Tapi untuk diperbaiki bisa nggak Bang? Jawabannya bisa. Ketika kita melunasin hutangnya, terus kemudian kita pernah minjem, terus kita lunas, cicilannya selalu lancar, nanti dari skor 5 ini bisa juga ke skor 1 bahkan ya teman-teman semuanya seperti itu. Tapi butuh proses yang cukup lama kayak gitu. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa menjawab dari banyaknya pertanyaan teman-teman semuanya terhadap urutan proses hukum dan juga masalah slik OJK, masalah skor kredit, terus kemudian masalah apalagi tuh tadi yang saya bahas. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman semuanya.
itu memang kalian bisa baca juga ya, bisa baca juga di OJK ataupun di website-website itu seperti apa proses-prosesnya. Insya Allah rangkuman singkatnya seperti itulah gambarannya. Karena saya sendiri jujur sebelum membuat video ini saya tuh sering banget membuat bukan setiap bikin video sih, tapi kadang-kadang saya tuh kan karena seringnya baca di website seperti Kompas, Detik.com, Liputan 6, terus CNBC, CNN itu, jadi saya ya alhamdulillah sedikit hafal urutan-urutannya seperti itu. Dan apa yang tadi saya sampaikan adalah gambaran singkat aja untuk mempermudah saya menjelaskannya. Kalau pengen lebih detail lagi, silahkan kalian tinggal baca-baca aja di website-website yang punya kredibilitas ya. Pesan saya, jangan Tribun News gitu, jangan itu kadang-kadang beritanya ataupun informasinya melenceng teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saja. Kalau mau konsultasi gratis sama saya teman-teman semuanya. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.